Kembali lagi dengan saya Vino Setiaji Wirtama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar logika fazi. Konsep dasar logika fazi. Logika fazi merupakan bidang ilmu dalam ilmu komputer atau teknik informatika yang menerapkan teori himpunan. Dalam logika fazi, peran derajat keanggotaan merupakan hal yang paling utama. Logika fazi merupakan metode yang digunakan untuk mengolah input menjadi output yang dapat berguna dalam memberikan informasi. Konsep dasar himpunan fazi. Himpunan fazi merupakan himpunan tegas atau crisp. Nilai keanggotaan suatu item X dari suatu himpunan A dapat ditulis dengan mu A dalam kurung X, di mana dapat memiliki dua kemungkinan, yaitu satu, suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau 0, suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Contoh, terdapat 3 variabel umur, yaitu muda, parubaya, dan tua. Muda, umur kurang dari 30 tahun. Parubaya, 30 kurang dari umur kurang dari 50 tahun. Tua, umur lebih dari 50 tahun. Dengan himpunan fazi adalah sebagai berikut. Ini adalah himpunan fazi. Dari gambar 1.1 kita dapat melakukan analisis untuk mengetahui apakah seseorang yang berumur 35 tahun dan 45 tahun masuk ke dalam kategori himpunan muda, parubaya, atau tua. Adapun hasil analisisnya yaitu sebagai berikut. Umur 35 tahun. Apabila dilihat pada gambar 1.1 di atas, usia 35 tahun termasuk ke dalam himpunan muda dan juga parubaya. Dari himpunan fazi di atas, umur 35 tahun termasuk ke dalam himpunan muda dengan mu muda 35 sama dengan 0,375, dan termasuk ke dalam himpunan parubaya dengan mu parubaya 35 sama dengan 0,5. Umur 45 tahun. Apabila dilihat pada gambar 1.1 di atas, usia 45 tahun termasuk ke dalam himpunan parubaya. Dari himpunan fazi di atas, umur 45 tahun termasuk ke dalam himpunan parubaya dengan mu parubaya umur 45 sama dengan 0,5. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function merupakan kurva yang memetakan input ke derajat keanggotaan yang bernilai antara 0 dan 1. Ada beberapa jenis fungsi keanggotaan yang sering digunakan, antara lain: yang pertama, representasi kurva linear. Representasi kurva linear naik. Di sini ada gambar 1.2 yaitu kurva linear naik. Fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut. Yang kedua, representasi kurva linear turun. Nah, di sini ada gambar 1.3 yaitu kurva linear turun dengan fungsi keanggotaan adalah sebagai berikut. Yang kedua, representasi kurva segitiga. Nah, di sini adalah gambar 1.4 kurva segitiga, fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, representasi kurva trapesium. Di sini ada gambar 1.5 yaitu kurva trapesium. Fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut. Yang keempat, representasi kurva S. Kurva S memiliki 3 parameter, yaitu nilai keanggotaan 0, nilai keanggotaan lengkap, dan titik infleksi atau crossover. Terdapat 2 kurva S, yaitu A, kurva S pertumbuhan. Nah, di sini adalah gambar 1.6 kurva S pertumbuhan. Fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut. Yang B ada kurva S penyusutan. Nah, di sini ada gambar 1.7 kurva S penyusutan dengan fungsi keanggotaan adalah sebagai berikut. Yang kelima, representasi kurva lonceng atau bell curve. Yang A, kurva Pi. Nah, di sini adalah gambar 1.8 kurva pi, fungsi keanggotaannya sebagai berikut. Yang B ada kurva beta. Di sini ada gambar 1.9 kurva beta, fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut. Contoh soal, tentukan fungsi keanggotaan untuk himpunan normal pada variabel kecepatan kendaraan 43 km/jam dari kurva trapesium di bawah ini.
Penyelesaian contoh soal. Apabila kita kurva trapesium, fungsi keanggotaan kecepatan kendaraan 43 km per jam terletak pada antara domain A dan B. Dalam kurung A kurang dari X kurang dari B, sehingga fungsi keanggotaannya mu normal 43 sama dengan X min A per B min A sama dengan 43 kurang 20 per 50 kurang 20 sama dengan 23 per 30 sama dengan 0,76, sehingga hasil pada kurva menjadi seperti berikut. Rangkumannya, nilai keanggotaan suatu logika fazi sangat berpengaruh pada kurva dan fungsi keanggotaan yang digunakan. 2. Setiap jenis kurva memiliki fungsi keanggotaan yang berbeda-beda. 3. Logika fazi mampu mengetahui fungsi keanggotaan dengan detail dan akurat, sehingga logika fazi sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan hasil yang terukur. Baik, saya akhiri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.